Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam rangka pengajian sifat 20 dan kita meneruskan kajian kita. Sampai di mana? Diusik dari majlis Tuhan karena syirik. Untuk ini kita sama-sama membaca Fatihah dulu supaya Nabi dan Nabi SAW kepada guru kita. Ila hadratin nabiyina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa khususan ila arwahi immati ambatin mujtahidin wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani minna salihati li dainahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai kepada guru kita, sahibul kitab, al-fatihah sahibul kitab, al-qurbah. Ya min al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca salawat bersama. Allahumma sholli ala Muhammad wa sirril asrar wa sirril wa lisyanil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihil athar wa ashabil akhyar hadana ni'amillahi wa ridwan. Allahumma salli ala Muhammad wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa min yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihil athar wa ashabil akhyar hadana ni'amillahi wa ridwan. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihil athar wa ashabil akhyar hadana ni'amillahi wa ridwan. Baiklah saudara-saudara yang terhormat, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran kita pada sifat 20 ya, pada sifat 20 yang telah lalu. Kita sampai di halaman 80 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqibatu lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Diusir dari majelis Tuhan karena syirik khafi. Diusir dari majelis Tuhan karena syirik khafi. Tanda-tanda seseorang yang diusir dari majelis Allah adalah berdiri dengan beberapa ciri. Sedangkan
tanda diusir itu tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Orang yang diusir dari ciri-ciri, orang yang diusir dari majelis Tuhan dengan beberapa ciri. Sedangkan tanda diusir itu tidak dapat dilihat oleh mata kepala, melainkan harus menggunakan rasa zuk yang dirasakan oleh mata hati. Sebab itu, bagi orang yang semata-mata menggunakan kekuatan akal dan ilmu yang ada di otaknya atau di kepalanya, sudah pasti tidak akan mengetahui bahwa dirinya itu telah diusir Tuhan. Tidak heran kalau hal yang seperti ini memakan waktu yang berlarut-larut, kadang-kadang sampai ajalnya. Dia meninggal dunia dalam keadaan yang terusir. Orang yang terusir ini ya, kadang-kadang macam kita. Kalau kita terusir daripada hadirat Allah itu bukan dengan akal, ya, tapi dengan rasa. Kalau rasa kita tidak ada peralihan hati kita kepada Allah, tidak terpandang bahwa yang berlaku pada diri kita itu adalah hak Allah, maka seolah kita itu sudah terusir di sini. Terusir, lepas daripada pada hadirat Allah. Nah, tidak terasa. Nah, inilah yang kita takut. Kadang-kadang sampai berapa banyak orang yang dirinya terusir itu yang tidak terasa. Kalau tidak belajar mak mana? Kalau tidak belajar, mak mana yang berasa? Apa makna terusir? Yang mana hadirat Allah? Ngapa kita terusir dari hadirat yang mana hadirat? Kalau tidak belajar dia tahu. Nah, adanya alhamdulillah kurniaan izin Allah, kita diberikan jalan untuk belajar dan menempuh jalan yang diridhoinya. Sehingga kadang-kadang sampai ajal dia meninggal dunia dalam keadaan yang terusir. Nah, ini yang kita takut. Ajal sampai nyawa pisah badan kita dalam keadaan terusir. Nah, ini yang kita takut. Ya. Ada dua macam sebagai tanda orang yang diusir. Nah, orang yang diusir ini ada dua macam tanda. Pertama, tidak tercapai rasa lezat dalam ibadat. Okay. Tidak tercapai rasa lezat dalam ibadat, yakni tidak terasa mesra dalam melakukan ibadat kepada Allah. Jadi dia tidak masuk pertolongan Allah, tidak masuk ya. Bahwa dia rukuk sujud itu, dia tidak terasa bahwa dia rukuk sujud itu dan hak Allah ya. Dengan pertolongan Allah, itu dia tidak terasa. Itu tidak tercapai dalam ibadat dan sholat itu lezat ibadat. Jadi ibadat itu selalu dalam keadaan ayat sebab cepat. Nah, itu ya. Kedua, hati menjadi liar. Yang hati yang selalu menerima bayangan-bayangan benda. Nah, hati itu liar, selalu menerima bayangan. Kita sholat tidak khusyuk. Kita ni kan mencari sholat yang khusyuk. Kan kalau nak mencari sholat khusyuk itu payah, nak bertanya kemana itu payah. Tak kasih yang baca tunjuk tahu. Nah, kalau kita tidak ngaji cara ini, tidak bertemu dengan khusyuk. Apa itu sholat macam mana? Mereka kata sholat yang khusyuk. Jadi dua macam hal tersebut adalah disebabkan oleh akibat adanya syirik khafi, yakni syirik yang tersembunyi atau tersimpan dalam hatinya. Dia sendiri tidak ketahuan karena terhijab, karena dihijab atau dia ingin dibungkus dengan adanya ibadat yang lahir dan dialingi oleh adanya ilmu. Kita tidak boleh heran kalau ada seseorang yang berilmu kemudian beramal yang lahir seperti sembahyang, berpuasa dan haji. Kemudian orang tersebut hatinya dihijab, hatinya terdinding, tidak bertalian kepada Allah. Apakah sebab maka terjadi demikian? Jawabnya karena adanya syirik khafi. Syirik khafi
adalah orang yang membangsakan segala perbuatan terbit dari dirinya sendiri, yakni dari makhluk kepada makhluk, dari makhluk kepada makhluk juga. Tiada dibangsakan kepada Allah Ta'ala. Padahal pada hakikatnya segala perbuatan itu terbit dari Allah, seperti yang tercantum dalam rukun iman yang keenam, bahwa perbuatan baik dan jahat adalah dari Allah semata-mata. Orang-orang yang syirik khafi, dia sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya itu dalam keadaan syirik, kecuali bagi orang yang sudah mencapai derajat makrifat kepada Allah. Karena tiap-tiap makrifat kepada Allah sudah pasti tidak terlepas dari syirik khafi. Ada dua pendapat dari kalangan umat Islam sendiri. Pertama, golongan yang hanya bermodal dengan ilmu dan amal, yang bangsa lahiriah saja. Kedua, golongan umat Islam yang dapat menghimpunkan antara ilmu dan amal, yang lahir dan yang batin, menghimpunkan antara syariat dan hakikat. Adapun golongan pertama menerima ajaran agama semata-mata untuk dilaksanakan oleh badan dan lidah, tanpa disertakan dengan hati. Hati dibiarkan liar, dibiarkan terkenang kepada yang lain daripada Allah. Yang penting bagi golongan ini adalah mengerjakan ibadat lahir semata-mata. Untuk hati menurut mereka, cukuplah mengerjakan niat saja yang dipasangkan di permulaan ibadat. Setelah berniat, maka habislah tugas hati. Pendapat seperti ini adalah akibat dari ajaran agama yang kurang sempurna, yang berat sebelah, dan didikan seperti ini akan menimbulkan rasa sombong, rasa dirinya baik, karena memandang amal dan ibadatnya, dan dia terlupa bahwa ibadahnya itu berasal dari nikmat Allah yang didatangkan Allah berupa kurnia, bukan berupa kemampuan dan kekuatan kita. Keindahan diri bukanlah terbatas pada batas yang lahir semata-mata, akan tetapi harus bersama-sama hati. Ibadat menjadi hampa ibarat badan tak bernyawa. Bila tidak diperhatikan oleh hati, hatilah tempat Tuhan menilik akan amal seseorang, dan hatilah tempat melaksanakan khusyuk kepada Allah. Pendapat kedua adalah umat Islam yang menghimpunkan antara ilmu zahir dan batin, antara syariat dan makrifat. Syariat tertentu untuk jasmani, sedangkan makrifat untuk rohani. Golongan ini hatinya sejuk, bersinar dengan nur Allah. Dengan nur itu akan terbukalah rahasia wujud Allah dengan segala sifatnya. Ia dapat menelaah alam yang sedang terbuka padanya. Ia dapat membaca alam atas nama Allah sesuai dengan firman Allah, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Artinya, bacalah olehmu dengan nama Tuhan yang menjadikanmu. Apabila akan dibaca atas nama Tuhan, maka sudah pasti alam itu menjadi dalil. Menjadi kenyataan bagi Allah, menjadi mazharnya. Apabila alam sudah menjadi kenyataan bagi Allah, maka alam tersebut sudah dapat terkumpul, yakni sudah dapat bertali kepada yang menjadikannya. Itulah yang dinamakan dengan syuhudul kasro fil wahda, dan yang dinamakan dengan syuhudul kasro fil wahda. Syuhudul kasro fil wahda artinya pandanglah yang banyak untuk satu. Ketika itu terlepaslah dia dari syirik yang tersembunyi. Dan inilah yang dimaksud dengan sebenar-benarnya mengenal Allah melalui jalan sifat, sebagai jalan kedua dari makrifat. Pengertian secara lebihan adalah pengertian tingkat menengah, tingkat ahli sunnah wal jamaah.
suatu tingkat yang makbul. Nah, jadi sampai sini dulu ya. Agar insya Allah kalau ada waktu kita bertemukan kembali dengan Allah, kita sambung dengan kesimpulan peralihan sifat dengan alam. Jadi untuk hari ini, sore ini, waktu ini kita sampai di sini dulu. Nah, ini apa nih? Ada penjelasan sudah jelas sebenarnya. Kalau tidak dijelas lagi ya, nah, cukup mengerti ya, itu sudah jelas. Tinggal kita timbul. Nah, jadi kalau hati tadi sudah bisa nur, hidayah, hati itu hidup, itu hati punya rasa. Jadi kalau hati tadi tidak punya rasa, itu artinya tertutup, belum ada hidayah. Paham? Rasa itu rasa dengan tolongan. Rasa bergerak itu digerakkan, melihat itu didatang ke penglihatan. Nah, itu dengan tolongan ini. Memang tolongan ini mahal ini. Kita malah diajak uang, nuyuk uang kalau minta tolong dengan Tuhan itu susah juga. Padahal abang itu memang sebenarnya paling senang, paling syukur, paling gedo dia kalau kita tuh rasa ketolongan. Sebab itu yang dia pangkal niat kita nun yata, nurullah, yadullah, tadullah. Yadullah itu kan tangan Allah berada di atas tangan kamu. Berarti Allah senantiasa nolong. Nah, itu yadullah. Nah, yang nolongilah. Kalau Allah terredor dengan kita, dengan hamba ya, dibuka hati, datangnya hidayah, hidayah. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Apaman syarahallah sadruhu lil Islam bahwa minuni min rabbih. Apabila Allah mengendaki kepada hambanya, maka dilapangkannya jatuh. Maka dilemparkanlah nur ke dalam hatinya. Maka menyala dia dengan nur. Nah, pandai dengan nur ini kan, jadi alam ini sudah menjadi syahadat, jadi penyaksian, kalimat syahadat. Kalau dalam ini kita di sini kan jadi dalil jadi keterangan adanya Allah. Jadi keterangan juga Allah itu kayo. Allah itu maha kuasa, maha besar, maha agung. Nah, kuasa cukuplah di sini. Jangan sholat kita itu nah. Ini kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabbitna bil iman, wasatna bil islam, wasatna bil tauhid, wasatna bil ma'rifah, wasatna ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina di dunia dan dari akhirat. Wassalli wa sallim ala min anbiya wal mursalin. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanya lah apa yang kurang jelas kita cek. Jadi masuk sedikit dari sini kalau kamu sekali. Gimana yang kecil ya, kurang jelas yang dibaca tadi. Ya, ini kata tanya ya, nak kata ya. Sudah, nak kata mati ke.